Oke, kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita hari ini akan belajar bersama di studi kelayakan bisnis, belajar tentang aspek pemasaran. Nah, aspek pemasaran ini sebagai lanjutan dari aspek pasar yang sebelumnya kita pelajari di perkuliahan sebelumnya. Kalau kita lihat di sini bahwa tujuan perusahaan dalam aspek pemasaran ini sama sebenarnya dengan aspek pasar, bahwa ini digunakan untuk meningkatkan penjualan dan laba kita, sehingga kita bisa tahu persis kita kira pasar itu menerima market share-nya itu seberapa besar terhadap segmentasi pasar yang kita tentukan, itu kan. Kemudian kita bisa menguasai pasar dengan penetapan aspek pemasaran yang tepat. Kita bisa mengurangi pesaing kita kalau kita bisa menguasai pasar. Kemudian kita bisa menaikkan prestis produk-produk kita yang tertentu di dalam pasar yang kita inginkan, sehingga kita bisa memenuhi, selain itu juga kita bisa memenuhi pihak-pihak tertentu atas produk-produk yang kita tawarkan. Sedangkan tujuan kegiatannya secara umum, yang pertama, dari adanya aspek pemasaran itu kita bisa memaksimumkan konsumsi, atau dengan katanya memudahkan dalam merangsang konsumsi klien-klien kita. Seperti yang kita ketahui, kalau kita bisa mendeliver dari value atau nilai dari produk yang kita tawarkan ke konsumen, ini bisa memberikan wawasan kepada konsumen, bisa memberikan kesadaran bagi konsumen bahwa untuk memenuhi kebutuhannya mereka, kita bisa menawarkan produk-produk yang sesuai atau pas dengan kebutuhan-kebutuhan yang mereka butuhkan, sehingga ini bisa merangsang konsumen untuk melakukan konsumsi atau pembelian terhadap produk yang kita tawarkan. Nah, akhirnya kita di sini kita diharapkan bisa memaksimumkan kepuasan konsumen karena bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian memaksimumkan pilihan atau ragam produknya. Ini juga artinya kalau kita punya banyak produk, lini produk yang ada di sana kita banyak, kita bisa lebih banyak memenuhi kebutuhan-kebutuhan dari konsumen. Kemudian dengan aspek pemasaran ini secara umum kita bisa gunakan untuk memaksimumkan mutu hidup. Jadi kita bisa memaksimalkan melalui kualitas barang yang kita tawarkan, kuantitas barang yang kita tawarkan, sehingga nanti juga ada jaminan ketersediaan produk di dalam pasar. Kemudian harga pokok barangnya itu kita bisa bersaing, sehingga kita bisa memenangkan persaingan, orang lebih cenderung memilih produk kita karena lebih murah, gitu kan. Kemudian mutu lingkungan fisiknya itu kita juga menjaga, lingkungan fisiknya kita jaga sehingga tidak menimbulkan kerusakan. Begitu juga dengan mutu lingkungan kulturnya, kita aware terhadap lingkungan yang ada di sekitarnya perusahaan kita tetap tempat berdiri itu, sehingga diharapkan bisa memaksimumkan mutu produk yang nanti juga bisa dideliverkan, juga disampaikan kepada konsumen, sehingga juga merangsang konsumen untuk juga aware terhadap produk-produk yang kita tawarkan. Kemudian meningkatkan penjualan barang dan jasa. Dengan adanya aspek pemasaran, maka otomatis outputnya memang tetap ada di peningkatan penjualan barang dan jasa, sehingga kita bisa menguasai pasar dan bisa menghadapi pesaing-pesaing kita. Kemudian kita bisa memenuhi keinginan dari para pelanggan akan suatu produk atau jasa yang kita tawarkan. Kemudian memenuhi kebutuhan akan suatu produk ataupun jasa dari konsumen, sehingga kalau konsumen butuh produk atau jasa yang mereka memang butuhkan, kita bisa menyediakan, ini loh kita punya produk yang Anda butuhkan, ini kita deliver, dan nilai-nilai ini value dari produk yang kita tawarkan, value propositionnya itu kepada konsumen itu, sehingga mereka aware, sadar bahwa oh iya, ini ada produk ini yang bisa memenuhi kebutuhan saya. Nah, saya mau beli dong, karena mungkin kita, apalagi kita bisa bersaing secara harga, kita bisa melakukan pelayanan yang bagus, gitu. Itu ada di sana. Kemudian kalau kita lihat, seringkali kita mispersepsi tentang adanya pasar dan pemasaran. Seringkali orang memang mencampur adukan atau menjadikan satu bahwa pasar itu ya pemasaran, bahwa pemasaran itu adalah pasar.
Nah, ini yang perlu kita rubah mindsetnya, bahwa ini memang berbeda pasar dan pemasaran. Kalau kita lihat di sini dasar untuk perbandingannya, kalau kita lihat bahwa pasar itu secara definisinya memang sebagai tempat bertemunya antara pembeli dan penjual. Mereka bertemu untuk melakukan, ada kesepakatan untuk menyimpulkan sebuah transaksi gitu ya. Ini adalah pasar. Kemudian kalau pemasaran ini lebih kepada pengertiannya sebuah fungsi yang mengidentifikasi kebutuhan manusia dan sosial, dan kemudian memuaskan kebutuhan manusia dan sosial itu gitu. Itu pemasaran. Ini memang lebih ke arah fungsi pengidentifikasian gitu ya. Kita kenali bahwa ada nih sekelompok orang atau mungkin ada seorang yang butuh sesuatu, dan kita mencoba untuk memberikan pemenuhan kebutuhan itu dan bisa memuaskan mereka untuk dalam melayani kebutuhan-kebutuhan tersebut. Kalau kita dilihat di pasar, bahwa apa itu pasar, pengaturan itu lebih ke arah tempatnya. Jadi pengaturan itu lebih ke arah tempat. Kalau di pasar ya memang ada tempat, jadi memang tempat memang bertemunya untuk pembeli dan penjual di situ. Sedangkan kalau pemasaran ini lebih ke arah seperangkat proses gitu ya. Jadi memang dia lebih ke arah ke prosesnya, bukan di arah tempatnya. Tempatnya lebih ke objeknya memang. Kalau ini ada lebih ke sebuah proses. Ada kata kerja di sini ya. Sehingga pemasaran ini lebih ke arah bagaimana dengan adanya pemasaran ini merupakan sebuah sarana yang bisa menciptakan utilitas atau manfaat dari produk-produk yang bisa ditawarkan kepada konsumen. Kalau prosesnya sendiri, pasar ini adalah suatu proses yang menetapkan harga komoditas melalui permintaan dan kekuatan pasokan dalam memenuhi permintaan tersebut gitu ya. Jadi memang ini adalah kalau ngomong prosesnya, berarti pasar itu memang dia adalah sebuah tempat. Kemudian kalau prosesnya adalah menetapkan harga komoditas atau produknya di dalam memenuhi permintaan konsumen dan juga dengan kekuatan pasokan yang kita berikan untuk memenuhi permintaan itu. Kalau di pemasaran ini lebih prosesnya itu lebih ke arah lebih kompleks gitu ya. Jadi di sini ada proses analisis, jadi proses yang menganalisis pasarnya seperti apa, dianalisis segmentasinya seperti apa, karakteristik pembeli kita seperti apa, itu dianalisis semua di sini. Kemudian dari analisis ini kita bisa menciptakan aspek pemasaran yang tepat untuk bisa memenuhi kebutuhan dari konsumen itu apa. Ini kita ciptakan di sini. Kemudian kita informasikan, kita berikan informasi, kita sebarkan informasi itu bahwa ini loh ada produk yang bisa untuk memenuhi kebutuhan kalian gitu. Nah, dengan itu maka kita bisa memberikan nilai kepada pelanggan kita bahwa kita punya value, kita punya manfaat atas yang mereka inginkan. Kita punya produk yang bisa memenuhi kebutuhan mereka. Itu yang bisa kita berikan. Ini pemasaran. Kemudian kalau di konsepnya, pasar adalah konsep yang sempit. Jadi artinya lebih ke ala locality sebenarnya secara pasar, karena tadi kan konteksnya ada di tempat nih. Sehingga di sini kalau kita lihat bahwa pasar adalah sempit, maka ya kalau ngomong pasar ya sudah, ya itu aja. Kan pasar kita lihat di pasar keuangan, ya udah berarti dia adalah tempat bertemunya pembeli dan penjual yang memang memperdagangkan produk-produk keuangan. Kalau dia ada di pasar hewan, berarti dia adalah sebuah pasar yang mempertemukan pembeli dan penjual yang memang memperdagangkan hewan gitu. Itu yang jadi lebih sempit. Tapi kalau lihat di pemasaran, ini adalah konsep yang memang sebenarnya lebih luas dan mencakup beberapa ragam beberapa kegiatan gitu ya. Karena di sini ada tadi itu ada proses analisisnya itu secara proses. Kemudian setelah dianalisis kita ciptakan aspek pemasaran itu, yang pemasaran yang tepat itu seperti apa untuk bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Kita informasikan itu dan kita harapannya bisa ada nilai dari produk yang kita bisa sampaikan ke pelanggan. Jadi memang konsepnya memang lebih luas, jadi tidak cuma sekedar promosi saja. Pemasaran itu memang promosi aja, enggak, di situ lebih
sebelum promosi mesti ada juga analisisnya gitu kan. Ya, mungkin salah satunya penciptaannya adalah adanya promosi gitu kan, tapi promosi itu harus kita informasikan, kita deliver kepada konsumen kita. Kemudian kita juga tawarkan nilai-nilai yang ada yang di promosi itu, nilai-nilai apa yang kita berikan kepada pelanggan. Jadi memang lebih konsepnya lebih luas. Kemudian kalau di konsistensinya, kalau pasar ini bervariasi berdasarkan produk, berdasarkan tempat, faktor-faktor yang lainnya gitu kan. Jadi memang menjadi agak berbeda. Jadi tiap pasar itu menjadi karakteristik yang berbeda. Misalkan tadi saya sebutkan ada di pasar hewan. Pasar hewan ini menjadi berbeda dengan pasar sayuran. Kalau kita lihat pasar hewan, mungkin karakteristik produknya kalau sekarang nggak laku nih, ada nanti bukaan pasar di bulan berikutnya, kita bisa tetap jual. Misalkan kalau nggak laku dengan produk yang sama, kita jual sapi, misalkan kita jual sapi di pasar hewan, kita jual sekarang nggak laku, kita bawa pulang, besok bulan depan kita bawa lagi, kita jual lagi, itu bisa. Nah, tapi berbeda dengan kalau misalkan di pasar sayur barang sekarang kita jual, bisa saja besok itu sudah nggak laku karena mungkin sudah layu gitu kan, expired gitu. Itu nggak bisa kita jual, itu menjadi karakteristik yang berbeda, sehingga otomatis penerapannya secara pasar itu menjadi strategi pasar jadi berbeda juga kan akhirnya. Tetapi kalau di aspek kalau di pemasaran itu filosofi pemasarannya akan tetap sama. Jadi di sini filosofinya ya. Jadi filosofinya di sini akan tetap sama. Dimana kalau kita lihat pemasaran itu, kalau kita pindah tempat di pasar yang berbeda, bisa saja itu tetap diterapkan. Jadi misalkan ada konsep sekarang, ada aspek pemasaran, misalkan ada konsep aspek pemasaran dropshipper gitu ya, penjualan secara dropshipper gitu kan. Kalau kita lihat dropshipper bisa saja kita tetap gunakan di dalam produk penjualan baju misalkan, tapi kalau misal kita pakai di makanan pun bisa, ada beberapa yang bisa tetap pakai di penjualan makanan gitu kan, kita pakai dengan skema dropshipper gitu kan, itu tetap bisa sama, tetap bisa kita pakai selama itu bisa diterima oleh pasar. Kemudian konteks memfasilitasinya, jadi pasar itu memfasilitasi perdagangan antar pihak, yaitu antara pihak pembeli tadi dan juga penjualnya. Tapi kalau di dalam pemasaran, tautannya antara pelanggan dengan perusahaan nih. Jadi bagaimana keinginan-keinginan pelanggan yang ada di sini dalam proses memenuhi kebutuhan mereka ini bisa aspek pemasaran ini menjadi tautan atau ngelingkan antara keinginan pelanggan dalam memenuhi kebutuhannya dengan kemampuan perusahaan untuk menciptakan produk-produk yang bisa memenuhi pelanggan tersebut. Ini dikomunikasikan, ditautkan gitu kan. Itu kira-kira perbedaan pasar dengan pemasaran. Kemudian konsep dari pemasaran. Sebenarnya konsep dari pemasaran ini merupakan orientasi manajemen. Jadi arah dari orientasi manajemen. Jadi kepentingan tetap ada di kepentingan manajemen yang menekankan bahwa kunci pencapaian tujuan organisasi terdiri dari kemampuan perusahaan. Jadi bagaimana perusahaan itu menentukan kebutuhan konsumen dan keinginan pasar yang dituju. Gitu ya. Jadi kuncinya ada di pencapaian tujuan organisasi. Itu merupakan kemampuan perusahaan. Di konsep pemasaran ini adalah bagaimana perusahaan itu mampu menentukan kebutuhan dan keinginan pasar yang dituju. Nah, setelah mereka bisa menentukan kebutuhan dan keinginan yang dituju, kemudian mereka perusahaan itu akan mencoba mencari atau memenuhi dengan target di kepuasan konsumennya tadi secara lebih efektif dan efisien dibanding dengan pesaingnya. Jadi di sini sudah ada kata pesaing di situ kan. Kalau kita lihat di sini sudah ada kata pesaing. Karena dia market pasti muncul pesaing. Sehingga bagaimana secara garis besar itu konsep pemasaran ini, bagaimana perusahaan itu menentukan kebutuhan dari dan keinginan dari pasarnya. Kemudian bagaimana perusahaan harus bisa memenuhinya dengan kepuasan yang lebih efektif dan efisien dari pesaing, sehingga kita bisa menang di dalam pasar. Itu yang ada di dalam konsep pemasaran. Pengertian pemasaran sendiri, kalau bisa kita lihat di sini bahwa pemasaran menurut Kotler adalah suatu proses
sosial dan manajerial. Jadi lebih luas lagi, tidak hanya konteks kita tidak hanya konteks di dalam internal di manajemen saja, tapi juga sebuah proses sosial gitu dan manajerial di mana individu dan kelompok memperoleh apa yang mereka butuhkan gitu ya dan mereka inginkan dengan cara menciptakan serta mempertukarkan produk dan nilai dengan pihak lain gitu. Ini adalah pengertian dari pemasaran. Kalau menurut William G. Stanton ini dalam bukunya swasta, kalau kita lihat bahwa pemasaran adalah suatu sistem keseluruhan dari kegiatan-kegiatan usaha yang ditujukan untuk yang pertama merencanakan, kemudian kedua menentukan harga. Jadi bagaimana kita bisa menentukan harga di sini? Setelah kita rencanakan dan kita bisa memenuhi kebutuhan mereka, konsumen maksudnya, kemudian kita bisa menentukan harga yang tepat. Dari harga itu dan dari perencanaannya itu kita bisa mempromosikan dan mendistribusikan barang dan jasa yang kita miliki sehingga bisa memuaskan kebutuhan baik kepada pembeli yang ada maupun kepada pembeli yang potensial. Jadi pembeli ini lebih luas dan lebih spesifiknya di pembeli yang potensial ini adalah artinya pembeli-pembeli yang memang berpotensi untuk bisa membeli produk-produk yang kita tawarkan. Fungsi pemasaran ada 3. Di sini kalau kita bisa lihat fungsi pertukaran, ada fungsi distribusi fisik dan fungsi dari perantara. Kalau di fungsi pertukaran, kalau kita bisa lihat fungsi pemasaran itu adalah dengan pengadanya pemasaran, maka pembeli dapat membeli produk dari produsen baik dengan menukar uang dengan produk ataupun menukar produk dengan produk. Yang dimaksud dengan produk ini misalkan sekarang kan tidak hanya uang sebagai alat tukar, bisa saja sekarang ada digital kan, ada uang digital seperti ShopeePay, GoPay, OVO gitu kan, ada macam-macam gitu. Sekarang juga ada Bitcoin seperti sebagai cryptocurrency itu kan, bisa ada Ethereum untuk bisa membeli produk, itu ada yang seperti itu sekarang. Jadi tidak hanya konteksnya tidak hanya di uang untuk di fungsi pemasaran yang kita gunakan sebagai fungsi pertukaran. Kemudian di fungsi distribusi fisik, jadi dengan adanya fungsi pemasaran ini, pemasaran bisa berfungsi sebagai distribusi fisik. Maksudnya di sini adalah dengan adanya pemasaran maka perusahaan bisa mengangkut serta menyimpan produknya sehingga penyimpanan produk itu kedepannya bisa menjaga pasokan produknya agar tidak kekurangan saat dibutuhkan. Sehingga dengan fungsi pemasaran yang baik maka bisa menjadi fungsi distribusi fisik sehingga pasar itu nggak loose dengan produk kita, tetap ada sehingga bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka. Kemudian fungsi pemasaran yang ketiga adalah sebagai fungsi perantara, artinya dengan pemasaran perusahaan bisa menyampaikan produk dari tangan mereka itu ke tangan konsumen melalui perantara pemasaran yang menghubungkan baik di sini fungsi pertukaran maupun di fungsi distribusi fisik. Jadi artinya dengan fungsi pemasaran yang bagus maka bisa menghubungkan antara fungsi pertukaran dan fungsi distribusi fisiknya sehingga tetap bisa memenuhi tujuannya, tetap bisa memenuhi kebutuhan konsumen. Kemudian strategi bauran pemasaran. Nah, ini menjadi sebuah strategi dalam konteks pemasaran. Marketing mix, jadi biasanya disebut dengan marketing mix, itu ada 4P, basicnya ada 4P, nanti bisa di-develop menjadi 7P. Di 4P ini ada produk, P yang pertama adalah produk, P kedua yang adalah price atau harga, P yang ketiga adalah place, bisa menjadi distribusi juga, kemudian P yang keempat adalah promotion atau promosi. Strategi yang pertama di produk, di dalam bauran pemasaran. Jadi kalau kita lihat produk adalah suatu yang dapat memenuhi kebutuhan dan keinginan dari konsumen, bisa fisik, bentuknya fisik seperti ini ya, benda-benda fisik gitu kan yang berwujud itu. Kemudian bisa juga benda-benda yang konteksnya adalah jasa gitu ya, yang tidak berwujud seperti layanan dokter, layanan perbankan, layanan hotel, layanan ojek online gitu. Kemudian strateginya adalah di price, di harga. Bagaimana harga ini, kalau kita lihat bahwa harga adalah sejumlah uang yang diserahkan dalam bentuk pertukaran untuk mendapatkan barang atau jasa. Jadi dengan adanya kita harus dengan adanya strategi bauran pemasaran, kita dengan harga ini kita juga bisa harus
melihat bahwa harga produk kita itu di dalam menentukan pemasarannya kita juga bisa memperhatikan strategi harganya. Kita bisa saja pakai diskon gitu kan, harganya kita meminimumkan biaya sehingga harga kita lebih murah gitu. Nah kemudian kalau dari menurut swasta tujuan dalam penetapan harga produk ya, dalam kalau perusahaan kita menetapkan harga dari produk yang kita jual ini tujuannya adalah mendapatkan laba maksimum, karena dengan kita menentukan harga kan kita lihat biayanya seberapa besar, kemudian HPP-nya kita bisa ketemu, kita bisa meminimumkan biaya sehingga kita bisa mendapatkan laba yang maksimum. Kemudian mendapatkan pengembalian investasi yang sudah ditargetkan, sehingga kalau kita sudah tahu oh ini harga kita produk kita sekian gitu, maka nanti untuk balik modal dari investasi kita itu butuh berapa produk yang harus kita jual. Nah ini fungsinya ada di sana. Kemudian tujuan yang berikutnya adalah mencegah atau mengurangi persaingan. Artinya gini, dengan harga tujuan dalam penetapan harga produk kita, maka kita bisa menetapkan produk yang sebisa mungkin sebenarnya kita bisa produknya bisa bersaing di dalam pasar. Nah otomatis ya kita ada beberapa hal yang bisa kita lihat dalam memaksimumkan harga nanti. Kemudian kita bisa mempertahankan atau bahkan bisa memperbaiki market share kita. Kalau kita punya harga yang bagus, yang bisa bersaing di dalam pasar, maka kemungkinan besar otomatis adalah nanti market share kita itu akan lebih baik, karena kita bersaing, harga kita lebih bersaing daripada di harga pasar, sehingga kita punya harga yang bagus di dalam pasar, otomatis lebih dijangkau, orang konsumen akan melihat oh ini lebih murah, saya akan beli ini aja gitu. Nah ini akan memperbaiki market share, bisa memperluas gitu ya. Kemudian di dalam konteks place atau tempat, konteksnya juga lebih bisa diarahkan ke arah ke distribusi dari strategi bauran pemasarannya. Jadi kalau place ini adalah hal yang penting agar konsumen mudah menjangkau setiap lokasi yang ada dari yang kita punya, sehingga kita bisa mendistribusikan barang dan jasa itu lebih cepat ke arah konsumen. Kalau kita dilihat di sini faktor-faktor yang mempengaruhi strategi distribusi ini adalah pertimbangan pembeli atau faktor pasar. Kalau kita pasarnya jauh, lebih luas, otomatis kan kita butuh tempat untuk mendistribusikan produk yang sudah kita produksi gitu kan. Jika ada tempat distributor atau mungkin ada agent di situ, sehingga lebih mendekatkan kepada pembeli dan barang itu tidak menumpuk di dalam pabrik misalkan. Kemudian karakteristik produknya juga sama, ini adalah faktor yang mempengaruhi strategi distribusi. Karakteristik produknya, kalau kita produknya misalkan karakteristiknya adalah life cycle-nya itu lebih pendek gitu kan, maka kita sebisa mungkin dari proses produksi kita langsung ke konsumen lebih cepat gitu, supaya tidak ngendon di satu tempat. Nah tapi kalau kita life cycle-nya lebih panjang, kita punya produk yang memang bisa bersaing dalam konteks life cycle gitu, mungkin bisa ada tempat yang agak panjang, kita bisa buat di sana gudang distribusinya gitu kan, kita bisa ke sana. Kemudian ada faktor produsen atau pertimbangan pengawasan dan keuangan. Kalau di dalam hal ini strategi distribusi ini sebenarnya lebih ke arah ke pengawasan keuangan gitu ya. Jadi dengan adanya, kalau kita punya pasar yang lebih luas, kita punya cabang di sana, nah sehingga di sana kita bisa ada perwakilan dari perusahaan yang untuk bisa mengawasi proses itu di dalam kegiatan dari distribusinya. Kemudian bauran pemasaran berikutnya yang terakhir adalah promosi. Kalau promosi ini adalah kegiatan perusahaan untuk mempromosikan atau memperkenalkan seluruh produk atau jasa yang dimilikinya baik langsung maupun tidak langsung. Sehingga tujuan promosi kalau menurut Ciptono itu adalah menginformasikan produk kita kepada konsumen gitu kan. Sehingga konsumen dalam hal ini bisa tahu bahwa kita punya produk yang bisa memuaskan kebutuhan-kebutuhan mereka ataupun keinginan-keinginan mereka. Nah dari promosi itu nanti kita juga bisa membujuk pelanggan sasaran kita gitu. Dengan artian bahwa produk kita membujuknya itu bahwa nih kita punya produk nih yang bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan kalian
ini bisa punya fasilitas ini, kita punya fitur ini, kita punya manfaatnya, dan secara unik kita bisa seperti ini gitu kan, sehingga itu bisa membujuk pelanggan sasaran kita untuk fokus ke produk kita dan berkenan untuk membeli produk kita. Kemudian meningkatkan pelanggan terhadap produk. Kalau misalkan, jadi ini lebih ke arah tujuan promosi ini lebih ke arah kalau misalkan ada pesaing, nanti muncul pesaing baru. Nah, ini bisa di counter dengan memperlakukan promosi, sehingga oh ini ada produk yang kita sudah setia terhadap produk ini karena memang sudah lama gitu. Ada nilai-nilai yang kita bisa tawarkan ke mereka, bahwa ada ikatan khusus antara produk yang kita tawarkan terhadap mereka. Ini mengingatkan pelanggan terhadap produk kita memang. Itu dari tujuan promosi. Sedangkan sarana promosi yang bisa digunakan itu ada 4, yaitu pertama adalah periklanan atau advertise ya, periklanan, kita memperkenalkan produk kita melalui iklan, bisa melalui media massa, media sosial. Sekarang lebih banyak sekali media yang bisa kita lakukan, ada baliho gitu kan. Kemudian ada lagi melalui promosi penjualan. Kalau di promosi penjualan ini lebih ke promo terhadap penjualan, misalkan buy one get one, buy one get two, atau mungkin promo pas hari tertentu gitu. Ini adalah promo dari penjualan untuk bisa merangsang konsumen membeli produk kita. Kemudian di publisitas. Nah, ini bagaimana produk kita itu bisa dipublisitaskan ya, bisa dipublikasikan gitu ya. Biasanya kita bisa pakai endorsing artis atau orang-orang yang berpengaruh gitu kan, orang public figure itu, bahwa oh iya, orang artis ini pakai produk yang kita tawarkan, orang akan melihat oh ternyata artis ini pakai produk ini tuh, saya tak ikutan juga. Nah, itu jadi lebih publisitasnya lebih terjaga di sini. Kemudian bisa juga melalui penjualan pribadi. Ini tetap menjaga menjalin promosi dengan menjual secara pribadi, didatengin, dilakukan interaksi kepada calon pembeli kita atau pembeli potensial atau pelanggan yang sudah tetap itu, sehingga tetap terjaga. Jadi promosinya tetap bisa disalurkan melalui penjualan pribadi. Menentukan, kita bisa punya analisis yang sederhana dalam konteksnya adalah SWOT ya. Jadi SWOT ini kalau kita lihat di sini, ini strength ini adalah kekuatan gitu, dan W ini adalah weakness gitu, kelemahan. Jadi kalau strength ini adalah apa sih kekuatan produk kita, apa sih kekuatan perusahaan kita dalam memenangkan pasar gitu kan. Kemudian kalau weakness, apa sih kelemahan-kelemahan kita yang mesti harus ditutupi gitu kan. Kalau kita bagaimana kalau meskipun dengan pemasaran yang bagus, maka meskipun barang kita punya kelemahan, tapi dengan pemasaran yang bagus itu menjadi kelebihan. Kita bisa membalikkan menjadi sebuah kelebihan kita. Ini konteksnya ada di internal perusahaan. Jadi kalau kita lihat di sini, ini ada konteksnya yang biru ini. Ini ada di konteksnya ada di internal gitu ya. Ini ada di internal perusahaan. Jadi ada di internal. Jadi ini adalah kekuatan secara internal kita. Kekuatan produk kita apa? Misalkan mungkin kita produk yang kita tawarkan jangka waktunya lebih bagus, rasanya lebih enak, atau mungkin punya fitur-fitur unik, misalkan tahan air, tahan api, itu kan, itu ada di sini kekuatannya. Kalau kelemahannya bisa saja mungkin kita bisa tutupi, tergantung nanti kelemahannya apa. Misalkan kelemahannya tidak mungkin kelemahannya ada di fitur kita mungkin kurang lengkap dibanding pesaing, tapi kita bisa belokkan itu nanti di strateginya. Bisa saja kita mungkin unggulkan nanti yang bisa menutupi kelemahan-kelemahan itu. Kemudian berikutnya adalah di opportunity atau peluang yang ada di dalam di pasar ya. Berarti ini ada di konteksnya ada di luar perusahaan dan ada ancaman oleh pesaing. Jadi kalau kita lihat di sini, maka yang bagian ini adalah yang ada di bagian eksternal gitu ya. Jadi ini adalah yang bagian eksternal dari perusahaan. Artinya peluang di luar pasar itu ya,
Jadi peluang-peluang yang di pasar itu seperti apa kalau kita mau masuk ke dalam pasar, kita masih nggak punya peluang di sana. Itu bisa dilihat di sini. Kemudian ancaman dari pesaing kira-kira mereka punya nggak fitur-fitur atau manfaat, ini value-value yang ditawarkan itu lebih dari kita. Nah, kalau ada lebih, kita mesti bisa meningkatkan dari kualitas produk kita secara internal untuk bisa melawan dari pesaingnya. Ini kita bisa pakai analisis SWOT ini untuk menentukan, mengidentifikasi terhadap kesempatan, ancaman gitu kan, kekuatan dan kelemahan dari produk kita itu apa, sehingga kita bisa menentukan posisi kita masuk di dalam mana produk kita, apakah kita bisa bersaing di pasar atau tidak. Di dalam konteks keunggulan bersaing, intinya tetap ada di sini, ada di keunggulan bersaing. Kalau kita bisa menentukan aspek pemasaran yang bagus, kita bisa memiliki produk yang bisa bersaing di pasar, jadi ada keunggulan bersaing di sini. Ada competitive advantage ya. Jadi kalau kita lihat di sini, menurut Craven ada perusahaan bisa memperoleh keunggulan bersaingnya itu sebenarnya ada dua. Yang pasti yang pertama itu ada di harga. Nih. Jadi kalau harga kita itu lebih murah dengan kualitas yang sama, pasti akan orang milih produk kita kan, kalau misalnya dibanding pesaing. Nah, kemudian ada lagi yang kedua adalah keunikan manfaat dari produk yang kita tawarkan. Jadi kalau misalkan lebih mahal, harganya tinggi, tidak apa-apa. Tapi karena produk kita itu punya manfaat gitu kan. Ada manfaat yang unik ya. Misalkan contohnya seperti produknya Apple itu MacBook Air, misalkan laptopnya gitu ya. Dia harganya tinggi, tapi dia punya keunikan manfaat kalau dibuat untuk desain grafis, mengolah video, audio visual itu enteng gitu kan, bagus, nggak nge-lag, nggak kayak produk-produk yang mungkin pesaingnya gitu. Sehingga itu meskipun harganya tinggi, tetap orang akan berkenan untuk membeli. Itu maksudnya dalam keunggulan pesaing. Beberapa pertimbangan penting untuk memberikan kepuasan kepada konsumen dan memperoleh keunggulan bersaing. Yang pertama adalah prosesnya harus fokus pada konsumen. Ini pasti. Artinya di sini kalau kita bisa melihat bahwa kalau prosesnya fokus pada konsumen, berarti konsumen itu akan merasa diperhatikan, sehingga produk ini bisa memenuhi kebutuhan saya dan punya fitur-fitur yang lengkap, misalkan secara desain ini sesuai dengan selera saya. Nah itu, jadi fokusnya tetap di konsumen, sehingga kita punya keunggulan bersaing dibandingkan dengan pesaing kita. Yang kedua adalah analisis kebutuhan atau keinginan dari konsumen, yang ini juga hendaknya dilakukan dengan melihat pada kelompok pembeli atau yang memiliki kebutuhan dan keinginan yang sama. Artinya bisa di copy paste gitu ya. Jadi copy paste ke pelanggan yang lain itu ternyata sama. Dibawa ke sana, sama. Kita bisa memenuhi keinginan mereka, produk-produk kita. Nah, sehingga pasar kita akan menjadi luas, sehingga kita punya keunggulan bersaing di dalam pasar, karena memang kita bisa menjawab tuntutan-tuntutan dari kebutuhan atau keinginan dari konsumen itu. Kemudian beberapa pertimbangan yang berikutnya adalah pertimbangan untuk memperoleh keunggulan bersaing adalah peluang untuk memperoleh manfaat. Sehingga kalau konsumen itu melihat, saya butuh oksigen, misalkan saya butuh tabung oksigen, maka saat pandemi kemarin kan agak kesulitan untuk mencari tabung oksigen, tetapi kita bisa membuat menyediakan itu untuk konsumen. Ya, orang akan tetap lari gitu, tetap lari ke kita untuk bisa memperoleh manfaat penyedia kebutuhan oksigen gitu kan, misalkan contohnya seperti itu. Maka ini memberikan keunggulan bersaing di sini, bahwa kalau orang butuh ini langsung ke kita gitu. Kemudian peluang mencari produk ini ada kaitannya dengan memperoleh manfaat. Jadi kalau orang itu agak kesulitan mencari produk yang mereka butuhkan,
kita tetap senantiasa bisa memenuhi kebutuhan-kebutuhan itu, maka kita bisa punya keunggulan bersaing. Karena orang nggak kemana-mana, udah daripada ke sana spekulasi nggak ada, kita beli di sini aja gitu, di tempat kita misalkan, yang karena kita selalu ada produknya, itu bisa memperoleh keunggulan bersaing di dalam pasar. Kemudian di dalam analisis kepuasan konsumen, nah di sini kalau kita bisa lihat pertimbangan ini, kepuasan konsumen ini menjadi penting, karena dengan kita tetap menjaga kepuasan konsumen, maka konsumen akan tetap loyal kepada kita sehingga tetap membeli kepada kita. Nah, ini menjadi keunggulan bersaing tersendiri nanti. Terima kasih sudah mengikuti kuliah ini, dan sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.